Halo semua, jumpa lagi dengan Irfan di IRF 3D. Topik video kali ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan terkait video walkthrough dan timelapse, baik yang diajukan di kolom komentar ataupun di forum yang lain. Pertanyaan yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang awan yang bergerak, tentang berbagai opsi yang hilang di video editor, tentang menambahkan watermark, dan juga tentang pause atau jeda di video walkthrough. Selain membahas jawabannya, juga akan disampaikan beberapa trik dan tips seputar topik-topik tersebut. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bang, kalau untuk eksterior agar awannya juga ikut bergerak pas timelapse, gimana ya? Oke, untuk jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut. Untuk awan yang bergerak, Enscape akan secara otomatis menggerakkan awan asalkan saja terdapat perbedaan waktu atau time of day antara keyframe pertama dengan yang terakhir. Pada contoh ini misalnya, terdapat dua buah keyframe dengan selang waktu 10 jam. Di keyframe pertama nilai time of day diatur pada pukul 7 pagi dan di keyframe terakhir pada pukul 17. Pengaturan seperti ini akan cukup untuk membuat awan tampak bergerak. Semakin lama selang waktunya, semakin jauh pergerakannya. Selain perbedaan time of day, terdapat beberapa opsi yang berpengaruh pada visualisasi pergerakan awan ini. Untuk mengatur opsi-opsi tersebut, bukalah window Visual Setting dengan mengklik ikon ini. Opsi pertama yang berpengaruh terdapat di tab Atmosphere. Opsi tersebut adalah wind atau angin. Wind akan berpengaruh pada pergerakan vegetasi, air dan awan. Semakin besar nilainya semakin kuat pengaruhnya. Opsi kedua, masih terkait wind, adalah opsi direction angle. Opsi ini mengatur arah anginnya seperti tampak pada contoh berikut. Opsi berikutnya ada di tab Sky yang mengatur visualisasi awan. Di tab ini terdapat opsi Density, yang mengatur jumlah awannya. Semakin besar nilainya, semakin banyak awan yang tampak dan akan berpengaruh pada semakin sering sinar matahari akan terhalang. Opsi selanjutnya adalah Variety, yang mengatur keberagaman letak dan bentuk awannya. Ini juga akan berpengaruh pada seberapa sering sinar matahari akan terhalang. Opsi Cirrus Amount mengatur jumlah awan cirrus. Awan cirrus adalah awan tinggi dengan ciri-ciri tipis, berserat seperti bulu burung atau gula-gula kapas. Opsi Contrail mengatur banyaknya awan berbentuk batang seperti jejak sebuah pesawat jet. Opsi Longitude dan Latitude berpengaruh pada posisi awan. Pertanyaan selanjutnya masih tentang video editor. Berikut pertanyaannya. Bang, gimana cara render video dengan posisi berdiri, tapi tetap terlihat saat preview? Please jawab, Bang. Thanks. Oke, terima kasih kembali. Mari kita simak penjelasan berikut untuk jawabannya. Saat Anda menekan tombol ekspor di window Enscape Video Editor, sebuah window video export akan terbuka, dan ada opsi resolution yang bisa Anda atur. Untuk membuat video dengan posisi berdiri, pilihlah custom dan aturlah resolusi agar berorientasi portrait. Isilah dengan angka seperti ini misalnya, dan Anda akan mendapatkan hasil video seperti ini. Selain opsi custom, terdapat beberapa pilihan resolusi lain yang perlu Anda ketahui.
Pilihan 1024 HD, Full HD dan Ultra HD akan menghasilkan output video dengan resolusi sebagai berikut. Untuk pilihan window akan menghasilkan video dengan resolusi yang sesuai dengan bentuk dan ukuran window preview di video editor. Perhatikan contoh berikut. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Ini masih terkait output video. Pertanyaannya adalah, kalau di Enscape, bisa ngasih watermark misalnya logo di hasil render atau videonya nggak Pak? Makasih sebelumnya. Terima kasih kembali. Jawabannya bisa. Caranya, yuk kita simak penjelasan berikut. Jika Anda mengklik ikon renderer window setting ini, sebuah window akan terbuka dan di tab customization terdapat opsi watermark. Klik ikon ini maka Anda akan diminta untuk memilih image dalam format yang disupport untuk dijadikan watermark. Watermark ini akan ditampilkan baik di still image maupun di video. Setelah memilih image-nya, Anda dapat melihat previewnya. Di preview ini Anda dapat memilih salah satu dari 9 posisi yang disediakan. Anda juga bisa melihat bahwa ukuran image-nya tidak dapat diatur lebih lanjut. Pastikan ukuran atau resolusi image untuk watermark sudah sesuai dengan resolusi videonya. Jika watermarknya ingin ditampilkan secara transparan, aturlah opacity layer di image editor favorit Anda dan simpanlah sebagai file PNG. Selain untuk watermark, logo Anda juga bisa digunakan sebagai ikon aplikasi AXS Standalone dan loading screen. Sebagai ikon aplikasi, logo Anda dapat muncul seperti ini di File Explorer. Untuk bisa melakukannya, buatlah sebuah image di image editor favorit Anda dan eksportlah sebagai file ICO. Setelah itu, klik ikon ini. Lalu pilih ikon yang dibuat tadi. Loading screen adalah tampilan layar saat sebuah AXS Standalone dimuat ke dalam sistem. Seperti ini misalnya. Untuk membuatnya, klik ikon ini dan sebagai contoh digunakan logo ini sebagai loading screen. Dan jika AXS Standalone-nya dibuka, sambil menunggu file tersebut terbuka, logo tersebut akan tampil dan setelah termuat, akan tampil juga watermark-nya. Tips terkait loading screen ini yang bisa Anda lakukan adalah, buatlah image-nya sama dengan ukuran output yang diatur di opsi resolution di tab output di window visual setting. Ini perlu dilakukan karena tidak ada opsi pengaturan posisi dan resolusi untuk loading screen ini. Opsi window title memungkinkan Anda membuat teks yang akan tampil sebagai caption window seperti ini. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan video editor. Kalau di aplikasi Enscape saya nggak keluar menu general, timeline, dan movementnya, kenapa ya Bang? Mohon dijawab Bang. Makasih. Sama-sama. Masalah ini terkait dengan ukuran dari window video editor. Dalam tampilan layar penuh seperti ini, semua opsi akan terlihat. Namun jika Anda mengecilkan tinggi dari window tersebut hingga ukuran tertentu, maka area opsi general akan menyusut dan Anda harus drag slider ini untuk melihat opsi yang tersembunyi. Dan jika tinggi window tersebut terus dikecilkan, maka opsi general tersebut akan tidak terlihat. Jadi solusinya adalah maksimalkan tinggi dari window Enscape Anda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan yang saling terkait. Yang pertama, mantap Bang. Oke, terima kasih. Bang, tolong dong. Saya masih kesulitan di cara membuat timestamp di Enscape 3.1. Kalau bisa,
dimohon dibuatkan tutorialnya. Makasih sebelumnya. Ini akan saya kaitkan dengan pertanyaan di forum lain. Pertanyaannya adalah, Mas, kalau buat jeda atau pause di Enscape bisa nggak ya? Mungkin maksudnya di video walkthrough kali ya. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk mengatur timestamp, termasuk untuk membuat jeda atau pause di walkthrough, memang agak tricky. Ini karena Enscape secara otomatis mengatur timestamp untuk setiap posisi kamera dengan mempertimbangkan seluruh kamera yang ada dalam sebuah pad. Jadi, untuk mengatur timestamp secara manual, terutama untuk berhenti di tengah walkthrough, kita perlu cara lain. Kita perlu bantuan Notepad untuk hal ini. Ya, Anda tidak salah dengar, Notepad. Mau tahu caranya? Yuk kita simak sama-sama. Sebagai contoh, saya ambil kasus ini. Anda bisa dapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini di video ini. Kita akan membuat jeda selama 3 detik di keyframe ini. Kita perlu membuat timestamp di keyframe tersebut untuk menandai waktunya. Klik ikon ini dan biarkan nilainya seperti apa adanya. Sebuah tanda di timeline akan muncul. Aturlah total duration-nya menjadi 15 detik. Setelah Anda mengatur keyframe seperti contoh tersebut, simpanlah pad-nya ke dalam sebuah file. Klik ikon ini. Klik Save Pad to File. Beri nama dan sebuah file XML akan dibuat. Kini bukalah file XML tersebut dengan Notepad. Saat terbuka Anda akan melihat isi seperti ini. Informasi tentang sebuah keyframe di timeline video editor dimuat dalam elemen ini. Di dalam sebuah grup keyframe ini terdapat data position dan look at menunjukkan koordinat kamera dan targetnya. Angka di belakang tulisan keyframe order menunjukkan nomor keyframe yang dimulai dari 0. Jadi, keyframe order 0 adalah keyframe 1 di video editor, 1 di XML file berarti 2 di video editor dan seterusnya. Sedangkan di belakang timestamp second menunjukkan nilai timestamp. Untuk membuatnya berhenti, copy-lah satu grup keyframe seperti ini. Tekan Enter untuk membuat baris baru. Tempelkan kopian tadi di baris baru tersebut. Untuk contoh ini kita akan membuat walkthrough-nya berhenti selama 3 detik di keyframe ketiga di video editor. Untuk itu gantilah angka ini dengan menambahkannya dengan waktu diam yang Anda inginkan. Jika ingin diam selama 3 detik maka gantilah angka ini dengan menambahkan 3 pada angka tersebut. Save-lah file tersebut. Di Enscape Video Editor, klik ikon ini. Klik Load Pad from File, dan pilih file tadi. Maka di timeline akan tampak susunan keyframe seperti ini. Tambahkan 3 detik pada total duration-nya, sehingga panjang videonya akan menjadi 18 detik. Kini lihatlah previewnya, maka walkthrough Anda akan berhenti selama 3 detik di view yang dipilih. Dan Anda siap mengekspornya menjadi video. Itu tadi pembahasan dari pertanyaan yang diajukan seputar video, baik walkthrough maupun timelapse. Anda punya pertanyaan atau pengalaman lain? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon share video dan channel ini pada teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video yang lain. Saya Irfan, dan salam.